Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD 02 Karangtengah, Ibu Hajah Mindriyati SPD. Yang kami hormati rekan sejawat atau pendidik SD Negeri 02 Karangtengah, serta Bapak CKP saya yaitu Bapak Azhari Hubianu Hakim, ya Pak, serta anak-anakku yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa berkumpul dalam acara diskusi visi dan misi Sekolah SD 02 Karangtengah. Kedua, sholawat dan salam kita haturkan pada beliau Nabi Agung Nabi Muhammad SAW yang insya Allah sangat-sangat kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul jaza. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ibu Matrifah. Instansi saya ada di TK Al-Hoir Desa Karangdei. Ya Bu, monggo menawi badhe pinarak mriku. Saya di sini sebagai PP dari Bapak Azhari selaku guru penggerak. Beliau alhamdulillah termasuk CKP saya yang paling aktif karena dalam pengumpulan tugas-tugas beliau itu paling nomor 1 Bu. Perlu ditiru yang lain ya. Dan kami mohon ibu-ibu yang lain ataupun bapak tergerak hatinya untuk mengikuti guru penggerak. Karena ini sangat bermanfaat sekali Bunda, sangat bermanfaat untuk lembaga, untuk lingkungan, dan juga untuk jenengan sing dari guru penggerak. Oke, monggo yang belum daftar ada nanti angkatan 9, 10, 11 dan 12 sampai 13. Visi dan misi SD Negeri 02, coba Pak diperlihatkan. Pak Zeri. Visi yang sekarang SD Negeri 02 Karangtengah adalah mewujudkan peserta didik sekolah dasar Negeri 02 Karangtengah yaitu bertakwa, cerdas, berpengetahuan, jujur dan terampil. Sekiranya menurut Bapak Ibu masih perlu diperbaiki, nanti insya Allah kita akan berdiskusi bersama nih. Tapi tidak menghilangkan yang ini karena ini sudah bagus ya. Sebelumnya kami mohon maaf karena mungkin tadi saya jadwal jam 9 tapi sampai sini lebih ya Pak ya. Ternyata jalannya luar biasa Bu. Ya, terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu Hajah Mindriyati SPD. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in amma ba'du. Pengajar praktek Ibu Makrifah SPD yang saya hormati, Bapak Ibu guru serta anak-anakku yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa bertemu bersama dalam rangka pendampingan individu 2, diskusi visi dan praksa visi
visi dan prakarsa perubahan sekolah. Tak lupa kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di sini alhamdulillah ada guru praktek yaitu Pak Azhari. SD kita tambah maju, tambah rajin, tambah berkembang. Sekolah kita semoga menjadi sekolah yang lebih baik. Tadinya di kelas 6 sebelum Pak Azhari itu menjadi guru penggerak, itu ada anak yang kadang-kadang berangkat telat, sering tidak berangkat. Setelah Pak Azhari, kenapa anak ini kok tidak berangkat? Kalau berangkat kok siang? Dipelajari anak ini ada apa di rumah. Setelah tahu, oh anak ini misalnya bangunnya terlambat karena tidurnya sampai malam. Alhamdulillah sekarang anak ini sudah berangkat pagi, sudah baik. Semoga anak kita menjadi anak atau manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Semoga anak kita sopan kepada orang tua, sama guru yang tadinya tidak tahu apa-apa. Setelah Pak Azhari menjadi guru penggerak, Pak Azhari memberi contoh-contoh yang baik bagaimana sopan santun terhadap guru dan orang tua. Alhamdulillah sekolah kita lebih bagus. Masalah ini Bu, ekstrakurikuler juga sekarang tambah maju. Ditambah Bapak Ibu guru sangat mendukung sekali, Kalau Pak Azhari minta misalnya ini nanti ada diskusi, selalu siap semua. Apa saja yang dibutuhkan oleh Pak Azhari, selalu teman-teman kita siap semua. Anak kita semoga menjadi atau memiliki karakter yang lebih baik dan akan mengambil atau mempunyai keterampilan tambah baik, tambah maju. Minimal yaitu keterampilan membaca, menulis, dan keterampilan yang lain yang tadinya kurang semangat, Pak gurunya tambah semangat, tambah bagus, dan anak-anak pun tambah senang menerima pelajaran dari Pak Azhari yang sekarang menambah dengan alat peraga Bu. Itu alhamdulillah. Semoga teman-teman yang lain nanti bisa meniru kegiatan Pak Azhari, cara-cara mengajar Pak Azhari bagaimana. Itu semoga nanti teman-teman kita bisa meniru kegiatan atau cara mengajar Pak Azhari. Kiranya dari saya cukup sekian saja. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Kepala Sekolah. Alhamdulillah di lembaga ini dari Ibu Kepala Sekolah sabar dan sawat sangat mendukung ya, terima kasih sekali. Bagaimana dengan anak-anak? Apakah senang sekolah di SD sini? Iya, guru-gurunya bagaimana sayang? Galak? Oh tidak, iya guru-gurunya baik ya. Oh iya. Ya sayang. Jadinya anak-anak lebih semangat belajar ya. Apalagi sekarang ditambah Pak Azhari menggunakan metode pembelajaran yang luar biasa ya, yang menggali kreativitas anak dan juga menggunakan metode yang menyenangkan. Senang nggak diajar Pak Azhari sayang? Senang, iya, terima kasih.
Selanjutnya yaitu diskusi tentang visi dan misi sekolah yang tadi sudah dicanangkan, tinggal kita memolesnya biar tambah kreatif Pak, tambah berakhlak mulia dan tambah segala-galanya yang positif, yang terbaik buat anak. Monggo kepada beliau Bapak Azhari Hovianul Hakim SPD, SPD-nya Pak, SD disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Hajah Widadi SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri Karangtengah. Yang saya hormati pula Ibu Makrifah SPD. SPD. Ngapunten dong. Kadang-kadang wonten SPD SD, SPD MPD ya. Itu bilang sekarang ya macam-macam ya. Sebagai pengajar praktik saya CGP Angkatan 7 Kabupaten Pemalang. Pertama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini kita dapat berkumpul ya, Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan semua, termasuk anak-anakku semua, anak kelas 6 ya. Pada kegiatan pendampingan individu 2 program pendidikan guru penggerak yang kali ini kita akan berdiskusi Bapak Ibu ya, berdiskusi ini namanya musyawarah untuk membahas visi ya, dan prakarsa perubahan sekolah ya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa setiap lembaga ya kan, setiap sekolah itu memiliki visi dan misi. Nah, kita sudah tahu tadi ditampilkan visi sekolah kita ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas ya visi yang telah ada tersebut. Kira-kira nanti ada hal-hal yang kita perlu tambahkan ya, atau kita revisi, kita perbaiki pada visi sekolah kita. Ini nanti berdasarkan kesepakatan kita bersama ya. Tapi sebelumnya untuk membuat sebuah misi ini kita harus mengacu pada hal-hal yang menjadi latar belakang visi kita itu ya. Saya akan memulai. Yang pertama, dasarnya adalah kita mengetahui dulu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Coba nih anak-anak kelas 6 tahu Ki Hajar Dewantara itu siapa? Tambah Ki Hajar Dewantara itu tokoh pendidikan kita ya, sebagai yang mencetuskan ya, yang mencetuskan taman siswa ya, sehingga dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini salah satunya adalah nanti kita sebutkan ada Tugu Handayani ya, itu dijadikan sebagai logo dari Kementerian Pendidikan. Oke, yang pertama ya, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara itu aslinya pendidikan itu tujuannya ya, agar peserta didik itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai seorang manusia dan juga sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu sebagai tempat untuk persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat ya. Sehingga
dalam satu sekolah itu, di situ kita sebagai guru harus menanamkan kebudayaan yang baik dari masyarakat. Contohnya yang sudah kita kenal dalam masyarakat adalah budaya gotong royong. Contohnya apa kita kenalkan kepada anak? Misalnya kerja bakti membersihkan sekolah, atau anak-anak piket kelas, ya kan? Itu tidak dilakukan sendiri, tapi dilakukan bersama-sama atau bergotong royong. Nah, ini adalah salah satu contoh pendidikan itu kita berikan kepada anak, kita tanamkan benih-benih kebudayaan yang baik. Nah, konsekuensinya apa? Berarti kita sebagai pendidik untuk mengantarkan agar peserta didik kita selamat dan bahagia, salah satunya adalah pendidik tidak hanya memberikan informasi atau pengetahuan tentang materi yang diajarkan saja. Berarti guru itu tugasnya mengajar dan mendidik. Berarti apa Bu? Mengajar dan mendidik. Iya. Berarti tidak cuma kita mengajarkan materi saja, tapi juga mendidik. Kalau kita tugasnya mengajar menyampaikan informasi pengetahuan saja, anak-anak kita nanti tidak mempunyai budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik. Sehingga kita sebagai pendidik itu harus memiliki tugas sebagai pendidik dan pengajar juga. Oke, sekarang kita saksikan dulu ada satu video yang sedikit ini, berapa menit Pak? Coba nanti diperhatikan saya minta nanti ada yang bisa menyampaikan. Setiap hari Ibu Andi ia diberikan amanah menjadi wali kelas 5 di SD Negeri Pemberontak tahun pelajaran ini. Dengan penuh tantangan bagi pendidik karena pandemi COVID-19. Sungguh dapat dibayangkan, pada keadaan normal saja tugas pendidik tidaklah mudah. Dan sekarang diharuskan melakukan penyesuaian pembelajaran dengan kondisi wabah COVID-19. Suatu hari Ibu Andi mengajarkan pelajaran ilmu pengetahuan alam tentang sistem pencernaan manusia. Sejak dari dulu, Ibu Andi terbiasa mengikuti materi yang diajarkan. Riset buku teks yang dijadikan pekanan. Ibu Andi tertarik nyaman dan menyampaikan materi tentang sistem pencernaan manusia kepada semua murid. Menurutnya, murid juga merasa baik-baik saja ketika kita menyampaikan tentang dengan materi yang disampaikan. Dengan memberikan teks dan menilai dengan angka, Ibu Andi merasa cukup untuk mengevaluasi kemampuan muridnya dan dijadikan sebagai salah satu bahan untuk evaluasi akhir semester nanti. Salah seorang murid Ibu Andi, yaitu Bindin, lebih memilih untuk menggambar tubuh dan organ pencernaan manusia di buku tulisnya. Hal ini ia lakukan untuk metode mengajar Bu Andi membuatnya mengantuk dan sulit berkonsentrasi. Senada dengan bimbing Ika juga merasa tidak paham dengan materi yang disampaikan oleh Bu Andi. Ika lebih suka belajar di rumah menggunakan YouTube karena lebih atraktif. Sementara itu, Bimbing dan Ika, murid kelas 5 SD Kembang Mekar, bercerita saat diajari Ibu Guru Ani tentang sistem pencernaan manusia. Bimbing sulit terdeteksi dan mengaduk. Sedangkan Ika menggunakan sumber belajar lain dari YouTube. Menurutnya lebih mudah dipahami agar tidak bosan.
sekilas saja ya Bapak Ibu, ini karena kendala sinyal ya. Jadi dalam video ini ada 2 siswa. Yang pertama namanya Bin, yang kedua Ika. Ada guru kelas 5 yang mengajar kepada muridnya dengan metode ceramah ya. Dan menurut guru tersebut, ceramah ini ya metode yang terbaik yang bisa saya gunakan ya. Ternyata ada 2 anak Bin ya, itu dia tidak memahami ya, tidak memahami apa yang disampaikan oleh guru itu, sehingga anak tersebut Bin itu tadi dia menggambar proses pencernaan pada manusia, menggambar proses pencernaan pada manusia. Sedangkan satu lagi ya, Ika ya, itu dia malah belajar menggunakan YouTube. Jadi karena dia tidak paham apa yang disampaikan guru tadi yang menggunakan metode ceramah ya, 2 anak itu tadi, kalau Bin itu dia merasa ngantuk ya, tidak tertarik dengan apa yang disampaikan oleh bu guru tadi ya, tidak paham, sehingga dia bisanya gambar pencernaan itu seperti ini digambar. Kemudian Ika dia malah melihat YouTube bagaimana proses pencernaan itu. Nah, dari video ini kita bisa memberikan apa? Pelajaran bagi kita bahwa perspektif guru ya itu tidak sama dengan perspektif dari siswa. Yang kita anggap metode ceramah itu metode yang pas, metode yang terbaik, tapi belum tentu anak itu sesuai ya. Perspektif anak itu berbeda. Ternyata anak ada yang lebih bisa memahami dengan menggambar, ada juga anak yang belajarnya melalui YouTube. Nah, ketika dilakukan evaluasi pembelajaran menjawab soal pilihan ganda, Bin itu nilainya 40 ya, nilainya 40, dan Ika nilainya 70. Oke, sama bu gurunya ngomong di Bin itu, kamu itu suruh mempelajari buku apa, teks pelajaran dari bu guru kok nggak dipelajari ya. Kamu harus membaca buku yang dari pak guru atau bu guru ya. Jangan kamu malah menggambar, akhirnya nilainya jelek. Nah, kepada Ika, ibu guru tersebut juga ngomong ya, kamu kok malah melihat YouTube ya, tidak mempelajari buku yang dari ibu guru, sehingga nilainya tidak maksimal. Nah, kita sebagai guru kira-kira kalau seperti itu kita bagaimana? Pas nggak? Oke, sekarang alat ukur untuk menilai anak itu apakah cukup satu saja? Satu alat ukur dengan soal. Kita bisa mengukur pemahaman anak hanya dengan satu soal? Tidak. Bisa kita menggunakan cara-cara yang misalnya tadi Bin itu dia pahamnya materi itu dengan gambar, ya sudah, oh berarti anak bisa menggambar ini, dia pahamnya menggambar, kita menilainya itu, pahamnya anak itu seperti itu. Kemudian juga anak memahami materi itu ketika dia melihat YouTube, penjelasannya melihat di YouTube. Kemudian dia bisa bercerita tentang pencernaan yang dia lihat di YouTube, kita nilai, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa, berarti tidak mesti harus dengan
Iya, harus dengan soal pilihan ganda atau soal-soal syarat kartu tertulis. Setelah itu memberikan gambaran pada kita bagaimana biar kita mewujudkan ya pendidikan menurut Gajah Dewantara itu peserta didik bisa bahagia dan selamat. Bahagianya karena dia belajar sesuai dengan pemahamannya, dan kita tidak boleh mengambil kesimpulan anak itu nilainya segini berarti anak itu bodoh, kan ya. Setiap anak itu memiliki potensi sendiri-sendiri. Kita lanjutkan. Nah, dari filosofi pendidikan Gajah Dewantara ini yang kita kenal dengan sistem AMONG ya. Sistem AMONG atau momong selain menuntun. Ya, menuntun. Apa saja? Yang pertama, ing arsa sung tulodo, ing madya mangkarsa tuturi handayane. Nah, ini sudah sejak zaman dulu lah ya. Sejak zaman dulu ini kita sudah tahu. Maksudnya apa sistem AMONG itu? Yang pertama, guru mengajarkan contoh keteladanan, kedisiplinan, tata krama dan budi pekerti. Kemudian yang kedua, guru harus memberikan motivasi untuk membangun jiwa para murid. Dan yang ketiga, guru memberikan perhatian, kasih sayang, kebebasan, kesempatan dan bimbingan kepada murid agar berkembang menurut kodratnya. Ini kita sudah ketahui dan sudah kita praktekkan sebagai seorang pendidik. Berikutnya juga kita mengetahui dimensi profil pelajar Pancasila. Itu ada berapa Bu? 6 ya. 1. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan kreatif. Iya, lagunya gimana? Nana tahu nggak? Coba lagunya gimana? Bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak. Gimana? Yang bisa nyanyi ini. Gimana Bu? Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oh iya, betul. Saya nggak apa lah. Nah, lepas Ya. Beriman dan Bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Oke, ini anak-anak sudah hafal nih. Kalau sudah yang kurikulum merdeka, ini sudah tahu ya profil pelajar Pancasila. Kebetulan saya kelas 6 belum. Oke, nah ini sekarang kita bahas langsung pada visi ya. Kita manfaatkan waktu ya. Visi, coba Bapak Ibu, visi itu apa ya? Pada masa kecil kita pernah ditanya mengenai cita-cita. Pernah Bu ditanya? Sering. Cita-cita sama Bapak Ibu guru? Cita-citanya apa ya? Mau jadi apa ketika sudah besar? Coba Mas Alki. Sekarang tak tanya. Kenapa Mas Alki? Apa? Polisi. Ya. Mas Giri jadi apa? Pengen jadi apa? Kiai. Oh ya, Ustadz Kiai. Bais. Jadi apa? Guru. Tepuk tangan untuk Ais. Ini nanti ya, guru Ais ya. Ya. Lutfi. Dokter ya. Terus Mbak Rahma. Poluan. Wah, luar biasa. Iya. Ini masing-masing punya cita-cita sendiri ya. Nah, itu mengingatkan kita ketika kita SD juga sering ditanya sama bu guru ya.
sama Pak Guru, Bu Guru, kamu pengen jadi apa nanti kalau sudah besar? Jawabannya sing akeh dokter, polisi. Mulane seringnya guru sama polisi ketemu. Ya Bu ya. Ada maksudnya teman saya ya, polisi sama guru. Itu ya. Karena visinya itu pengen jadi itu. Lah, pada masa itu sebagian besar kita dapat menjawab dengan percaya diri. Oh, saya pengen jadi dokter, saya pengen jadi polisi. Ya, percaya diri kayaknya gitu ya. Kita menjawab dengan bersemangat ya, tentang profesi yang ingin kita geluti di masa depan ya. Padahal kita belum tahu apakah hal itu dapat dicapai atau tidak. Sing penting aku semangat. Besok aku pengen jadi dokter, ya. Nah itu. Iya, pengen jadi kiai, pengen jadi polisi, pengen jadi guru, itu semangat. Ya. Meskipun kita belum tahu, nanti anak-anak belum tahu apakah nanti bisa tercapai atau tidak. Contohnya Pak Guru ya, pengen jadi apa ya, dokter. Sekarang jadi dokter aja, ya. Tapi pulang. Jadi guru. Rumah sakit itu. Rumah sakit itu. Iya. Nah, itu apa? Apa tadi? Keinginan kita di masa depan ya. Itu yang kita sebut dengan visi. Ya. Berarti itu adalah impian kita di masa depan. Nah, ini pentingnya visi. Ya, kita tahu ya. Visi itu adalah rangkaian kata yang memuat impian. Nah, mimpi ini Pak Didi Opo ya. Kemudian cita-cita kita, nilai dan masa depan. Ya. Nah, fungsinya apa? Visi itu untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota dan memotivasi anggota dan berkontribusi secara maksimal. Ini kaitannya dengan sekolah ya. Jadi kita kalau sudah punya visi, kita bisa mempunyai tolak ukur bagaimana kita bisa menentukan langkah ke depan, langkah-langkahnya bagaimana, dan dapat juga menginspirasi anggota yang lain ya. Nah, visi itu diwujudkan secara ringkas dan jelas ya. Visi disebutkan secara ringkas dan jelas dalam satu kalimat, tidak lebih dari satu paragraf. Ini biasanya seperti itu. Visi kok oke, satu lembar buku misalnya ini mungkin ya. Itu biasanya cuma satu kalimat ya, satu kalimat aja. Nah, oke, sekarang kita bareng-bareng ini ya, kita merumuskan kalimat rumpang ya, yang nanti kita jadikan landasan untuk membuat visi sekolah kita. Coba Bapak Ibu, saya ingin kita berdiskusi ini untuk menentukan kalimat rumpangnya seperti apa. Nomor 1 ya, kita memimpikan murid yang titik-titik. Kira-kira kita memimpikan murid yang bagaimana? Yang kedua, kita percaya bahwa murid adalah. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan titik-titik ya. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita warga sekolah ini yakin untuk, dan kita dan warga di sekolah ini paham bahwa. Coba Bapak Ibu direnungkan, kemudian nanti saya ingin ada yang memberikan apa pendapatnya bagaimana nih ya. Ada yang bisa memberikan pendapatnya? Coba ya Bu Erni, coba gimana nomor 1? Terima kasih Pak Asri. Jadi kalau untuk yang nomor 1, kita memimpikan murid yang bagaimana? Kalau saya ini memiliki impian, itu murid-murid
mulia, kemudian juga santun kepada orang tua, baik itu saat di rumah ataupun saat di sekolah dengan Bapak Ibu guru dan dengan tenaga pendidikan yang lain. Kemudian sesuai yang profil pelajar Pancasila tadi, juga anak yang ini memiliki budi pekerti dan bernalar kritis. Ini pasti akan sangat menyenangkan saat kita memiliki murid-murid yang demikian, dan juga tentunya memiliki semangat belajar yang tinggi. Kalau impian saya itu anak yang seperti itu, ini generasi emas. Oke. Itu untuk kalimat. Tadi berarti satu dua sudah ya. Yang kedua belum ya. Misalnya kita percaya bahwa murid adalah, menurut pendapat saya ini tadi, yang memiliki sifat karakter dan keunikannya masing-masing, serta memiliki bakat dan minat yang dapat kita ganti akan memperkembangkan yang optimal. Berarti nanti anak itu bisa menjadi anak yang baik. Itu nomor 2. Ya, ini misalnya nomor 3. Nomor 3 itu di sekolah kita mengutamakan. Ini di sekolah ya, terutama di sekolah kita Bu, di SD 2 Karangtengah, pendidikan dan karakter dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini pendidikan, karakter dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Ini, nah ini murid misalnya seperti apapun, misalnya bisa dan tidaknya murid, kalau guru telaten, misalnya anak ini tidak bisa membaca, gurunya telaten, nanti anak ini akan bisa, contohnya bisa membaca. Coba yang lain, bareng-bareng. Nomor 4, murid di sekolah kita sadar betul bahwa itu nomor 4 nanti biar kita menjadikan biar bisa kita membuat Nomor berapa tadi? Nomor 4 ya, belum ya? Oh, ada Bu Ida, nggih. Di sekolah kita mengutamakan bahwa nomor 4, di sekolah kita murid di sekolah kita sadar betul bahwa kita hidup di zaman di abad 21 yang semuanya serba digital, sehingga kita sebagai guru harus menyesuaikan perubahan itu untuk dapat membimbing murid-murid kita dan menjadikan murid-murid kita menjadi pelajar Pancasila yang berjiwa luhur dan mempunyai motivasi yang tinggi, cerdas, kreatif, dan berkarakter luhur. Nomor 5, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk perubahan yang lebih baik akan membawa dampak terhadap pengembangan peserta
didik sehingga terwujud profil pelajar Pancasila dengan menuntun mengarahkan peserta didik dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang belum Oke, jadi kalau yang kalimat rumpang paling bawah, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak itu berbeda, memiliki bakat dan kemampuan masing-masing. Jadi sangat penting adanya pembelajaran yang diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, sehingga kita bisa mengoptimalkan bakat anak-anak sesuai dengan keistimewaannya mereka masing-masing, sehingga dapat berkembang dengan lebih maksimal. Seperti itu. Atur nuhun. Terima kasih rekan-rekan semua dan ibu kepala sekolah yang telah memberikan masukannya untuk mengisi kalimat rumpang ini ya, yang berisi dalam cita-cita murid, ya, cita-cita murid SD kita tentunya ya. Tadi ada beberapa yang sudah saya catat dan nanti kita bersama-sama untuk merumuskan ya kalimat-kalimat rumpang ini menjadi satu visi SD kita. Ya. Nah, kita ketahui ini Bapak Ibu, SD kita visinya ini tadi yang sudah dibacakan oleh Ibu Mahrifah tadi ya, yaitu mewujudkan peserta didik sekolah dasar negeri 02 Karangtengah bertakwa, cerdas, berpengetahuan, jujur dan terampil. Kalau ini kita baca ya sekilas ini visi yang sudah sangat baik ini, sudah sangat baik. Ini mencakup dari ada nilai-nilai bertakwa. Ini berarti profil pelajar Pancasila yang pertama, ya kan? Kemudian cerdas, berpengetahuan, jujur dan terampil. Tapi kita di sini mencoba untuk memperbaiki atau memoles istilahnya ya, memoles visi kita. Barangkali ada hal-hal yang lebih baik nanti kita masukkan dan menjadi visi SD kita ya. Nah, apakah visi sekolah kita selama ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Kira-kira sudah belum Bu? Sudah selaras belum nih yang anak visi kita itu? Sudah sesuai dengan cita-cita kita untuk murid enggak? Ada? Ada yang kurang ya? Sepertinya ada yang kurang ya, sesuai dengan ini yang ini tadi ya, ini kan ya. Ya, yang kreatif juga belum dimasukkan. Terus ada lagi yang berakhlak mulia juga belum, kemudian mandiri dan peduli pada lingkungan juga belum ada nih, ternyata ya. Daya saing, prestasi juga belum ini. Banyak nilai-nilai kita yang belum kita masukkan pada visi SD kita ya. Oke. Adakah yang ini disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita? Jika iya, apa saja ya, coba saya catat ini Bu. Nanti saya yang menyimpulkan dari pendapat itu dengan coba kira-kira ada yang mau ditambahkan. Ayo coba gimana, mau menambahkan pada nilai-nilai apa coba? Bertakwa kita masukkan bertakwa ya, peserta didik yang bertakwa dan itu beriman dan bertakwa ya kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Kemudian berakhlak mulia masukkan? Ini berakhlak mulia itu belum ada, belum masuk ya.
berakhlak mulia. Apa? Berakhlak bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia. Nah, berakhlak mulia. Berakhlak mulia ini berarti mencakup seluruh nilai karakter yang menunjukkan akhlak itu mulia. Karena di sini kan ini ada jujur dan jujur ya. Nah, harusnya ini jujur, nanti kita koreksi lagi, sudah masuk kepada akhlak mulia. Nah, gitu. Oke, berarti 1, 2, berprestasi. Betul, berprestasi. Iya, kita biar anak kita itu berprestasi. Apalagi kira-kira? Berakhlak mulia, berprestasi, kemudian kalau berprestasi ini cerdas dan berpengetahuan masuk berprestasi? Iya, ya itu dilebur ke berprestasi. Prestasinya anak menjadi cerdas baik akademik dan non akademik. Kemudian anak memiliki pengetahuan. Oh iya nih. Peduli? Oh iya betul, peduli terhadap lingkungan. Nah ini, lingkungan mencakup semua lingkungan, ya, gitu, baik hidup maupun yang lingkungan kan bisa lingkungan kelas, lingkungan sekitar atau lingkungan sosial juga kan masuk pada peduli lingkungan. Ya, lingkungan sosial misalnya anak-anak biar peduli pada sosial, pada temannya, ada anak yang sakit kita membantu. Nah itu masuk kepada visi kita, peduli terhadap lingkungan, baik lingkungan fisik maupun sosial gitu. Ya. Kreatif. Peduli terhadap lingkungan, kreatif ya. Kreatif berarti ini. Kreatif kalau kecakapan kreatif. Kreatif aja itu, ya kreatif, ya anak itu kreatif. Terampil nanti terampil masuk ke kreatif. Ya, ada lagi Bu? Ini berarti sudah berapa nih? Ya, berakhlak mulia, berprestasi, peduli terhadap lingkungan, kreatif. Ya, bersaing. Bersaing, oh iya betul, bersaing ya. Kita misalnya lomba-lomba kan kita pasti kita harus berdaya saing, betul ya? Iya, berdaya saing. Lokal misalnya ya sini lokal, ya satu daerah. Kemudian kalau global, nah itu. Ini kan visi ya Bu ya. Sekali lagi ini kan visi yang menjadi cita-cita kita, ya, keinginan kita, ya. Iya, biar nanti kita jadi semangat ya. Kita harus bersaing. Ya. Sudah? 1, 2, 3, 4, 5 gitu berarti. Ya, berarti tadi ada yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada berakhlak mulia, berprestasi, peduli terhadap lingkungan, kreatif dan bersaing, lokal dan global ya. Berdaya saing. Berdaya saing, lokal dan global ya. Ada? Bukan sih, menambahkan yang apa? Memasukkan apa? Ya. Apa? Visinya apa nih pada sekolah kita?
nilai luhur. Oh iya. Oh iya, sesuai apa? Nilai luhur. Semua visi kita harus sesuai dengan nilai luhur dan karakter bangsa. Wah, ini luar biasa. Ya, visinya nih, visi. Oke, ini visi SD 2 Karangtengah ini sepertinya sejak dulu Bu Marifah kakak berapa tahun? Nah, ya, ini berarti visi SD kita sudah lama sekali. Sudah bertahun-tahun itu terus. Nah ini pada kesempatan kali ini nanti ya kita sepakati gitu, guru ya. Kita sepakati jika nanti ada perubahan nanti kita rapatkan lagi bersama. Kemudian juga bisa mengundang komite mungkin ya untuk mengubah visi SD kita karena ini sudah istilahnya itu jadul sekali. Udah lama sekali ya. Ya teman-teman ya. Selanjutnya, nah ini sekarang sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, orang tua yang mencerminkan visi yang dirumuskan tersebut misalnya ya. Berarti setelah kita membuat visi sekolah, kira-kira sikap dan perilaku murid itu apa yang mencerminkan visi itu? Contohnya guru masuk tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan, orang tua yang mendampingi anak belajar, murid yang disiplin dan sopan terhadap guru. Lah ini nanti sikap-sikapnya itu ya biar masuk kepada visi kita ya. Misalnya ini untuk visi kita itu tadi berakhlak mulia. Contohnya apa? Orang tua mendampingi anak, kemudian apa? Apa coba yang berakhlak mulia, kata-katanya apa? Murid gimana? Ya, yang berakhlak mulia bagaimana? Coba Mas Ati, berakhlak mulia kalimatnya bagaimana? Berakhlak mulia, murid gimana? Sopan dan santun. Ya betul ya, sopan dan santun. Sopan dan santun kepada guru. Apalagi kira-kira ramah apa mah? Coba yang mencerminkan berakhlak mulia itu apa? Murid yang bagaimana coba? Menyayangi teman, pintar-pintar. Menyayangi teman. Oke. Teman. Apalagi satu lagi contohnya aja nih kalimatnya. Patuh. Iya betul, patuh terhadap tata tertib sekolah. Tata tertib sekolah. Ya, ini contoh apa? Berakhlak mulia dan nah kali apa ini tadi sikap dan perilaku ini masing-masing dari visi kita ini dituliskan ya yang mencerminkan dari visi itu ya sehingga nanti menjadi pedoman kita bagaimana untuk mewujudkan visi sekolah kita ya kan. Misalnya tadi yang berakhlak mulia kita menginginkan murid itu biar sopan, bagaimana murid itu biar menyayangi teman dan patuh terhadap tata tertib. Itu beberapa kalimat yang kita masukkan kepada visi sekolah kita. Ya. Nah ini orang tua yang mendampingi anak sekolah.
murid yang disiplin. Jadi masuknya apa itu ini Bu? Misalnya ini ya, orang tua mendampingi anak belajar berprestasi mungkin ya Bu ya? Berprestasi ya. Berprestasi ya. Kemudian untuk guru, ini misalnya gurunya, guru tepat waktu, ramah kepada anak, mengajar dengan menyenangkan. Ya ini contoh saja ya, contoh kalimat yang bisa kita masukkan sesuai dengan visi kita. Ya, nanti kita bisa inventarisir lagi kata-katanya ya. Terima kasih anak-anak ya, tadi sudah memberikan masukannya, ada 3 tadi ya, sudah berusaha. Berikutnya, nah inisiatif atau prakarsa perubahan yang dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Dan yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Ya, ini setelah kita mencapai menuliskan visi kita dan menuliskan tadi kata-kata sikap dan perilaku, maka bagaimana langkah kita untuk merealisasikan visi tersebut? Ya. Bagaimana langkah kita merealisasikan visi tersebut? Misalnya ya, pada aspek kolaborasi dengan guru, orang tua, kepala sekolah, ini kita lakukan bagaimana ini biar anak sesuai dengan visinya, misalnya biar anak berprestasi ya. Bentuk kolaborasinya bagaimana? Biar wali murid itu mendukung anak dan mengizinkan anak untuk berangkat ke sekolah. Ya, jadi wali murid yang mendukung anak biar berangkat sekolah dan mengizinkan anak itu untuk berangkat ke sekolah dan belajar. Matur nuwun Bu Kasih. Ya, ini salah satu langkah yang ya sering kita lakukan ya Bu ya. Sudah sering kita lakukan itu berkolaborasi dengan orang tua, misalnya dalam hal lomba, ya kan? Lomba prestasi aga, lomba prestasi aga, kemudian kemarin lomba Everest 2N, lomba MAPSI dan lain sebagainya, itu kita melibatkan orang tua. Ya, bagaimana biar orang tua itu ikut mendukung anaknya, ya, terutama anak yang mewakili untuk lomba. Ya, agar bisa mendukung, ya, bisa memberikan semangat kepada anak, ya, sehingga tercapai visi agar anak itu bisa berprestasi. Nah, ini langkah konkretnya Bu Marifah ini udah sering ya, sudah menuju ke situ, sudah ya. 1 tahun kemarin ya. Wah, luar biasa. Ini berangkat dari visi yang sudah kita tetapkan agar anak itu berprestasi, ya. Kemudian kita berkolaborasi dengan orang tua. Setiap lomba yang kita ikuti alhamdulillah juara, ya kan? Sampai 1 tahun itu 15 piala anak-anak mendapatkan juara. Itu kan berarti kita mencapai apa? Visi yang sudah kita tetapkan. Ya, sudah kita tetapkan. Ini bentuk konkretnya itu agar anak berprestasi. Maka tadi
untuk poin berprestasi kita masukkan di wajib itu ya, dalam visi kita nanti kita revisi ya. Dan ini dari anak ini kemarin juara itu lari atletik, terus kiri ini juara 1 hitoba. Ini iya namanya Mas Giri ya ini tuh, ini luar biasa juara 1 hitoba. Kemudian Mas Alfi juara lari atletik luar biasa. Kemudian juga prestasi ada kemarin ya Mas, itu juara juga. Nah ini semoga mudah-mudahan juara tingkat provinsi itu tadi, karena kita saling berkolaborasi tuh, Bu Haji ya, Bu Arifah. Ini nggak mungkin tuh kalau cuma 1-2 guru saja, itu semua harus saling mendukung dan berkolaborasi sehingga menghasilkan prestasi untuk termasuk orang tua itu luar biasa mendukung untuk prestasi anak, bahkan latihan itu sampai maghrib sore sampai maghrib. Orang tua malah senang ngantar, senang gitu ya, senang anaknya dikirim untuk lomba dan apalagi sampai juara, itu suatu kebanggaan. Dan ini alhamdulillah SDN Negeri Tengah itu sudah luar biasa prestasinya. Nah, contoh prakarsa perubahan ini Bapak Ibu, ini contoh saja ya. Prakarsa perubahan yang dapat kita lakukan minimal ya pada kelas kita masing-masing. Yang saya tulis ini bagaimana meningkatkan minat belajar murid pada mata pelajaran matematika. Nah, kenapa saya angkat ini pelajaran matematika? Karena punya anak kelas 6. Gimana matematika? Gimana? Mudah apa sulit? Mudah apa sulit? Ya, kebanyakan mengeluh karena matematika katanya sulit. Kenapa sulit? Karena minatnya kurang pada pelajaran matematika. Ya, bagaimana biar senang? Nah ini yang saya lakukan nih. Yang pertama ya, mencari informasi, membaca literasi cara meningkatkan minat belajar murid. Wah, saya browsing ya kan di Google. Kemudian juga tanya kepada teman-teman yang lain, guru kelas 6. Iya Pak, murid jenengan pelajaran matematika nek diajar itu gimana? Minat apa tidak? Bersemangat apa tidak? Punya motivasi tidak? Nah, ada yang bercerita caranya seperti ini. Nah, itu saya jadikan masukan bagi saya agar siswa saya juga berminat dan memiliki motivasi untuk belajar matematika itu. Kemudian setelah itu apa? Mencatat bagaimana anak itu bisa meningkatkan minat belajar pada pelajaran matematika itu. Kira-kira hal-hal apa yang dapat meningkatkan minat anak itu apa? Itu saya catat. Nah, kemudian saya menginginkan anak itu biar aktif, ya. Kemudian anak itu bisa mencapai kemampuan ya yang saya inginkan. Ya, itu saya menginginkan biar anak itu bisa paham terhadap materi yang saya sampaikan. Dan kemudian saya berkolaborasi dengan rekan sejawat ya, dengan teman-teman yang lain dan menentukan strategi pembelajaran apa yang menarik dan menyenangkan agar anak itu memiliki minat belajar pada pelajaran matematika. Nah, kemudian eksekusinya bagaimana? Eksekusinya yang saya lakukan ya,
Yang pertama tentu berkolaborasi dan memberikan ruang kegiatan pembelajaran yang dapat mengakomodasi minat murid. Misalnya, coba Pak Guru pernah mengajarkan matematika tentang bilangan bulat. Coba Mas Aldi masih ingat nggak? Pak Guru itu di situ biar kamu senang, biar kamu bisa berminat pada mata pelajaran, biar lebih paham. Pak Guru menggunakan apa kemarin? Tahu nggak? Yang itu kancing itu, tahu? Apa? Kancing apa warnanya? Merah dan putih. Itu. Berarti menggunakan kancing merah dan putih sebagai media. Nah, kemudian anak saya kasih contoh dan mempraktekkan bagaimana cara menyelesaikan penjumlahan atau pengurangan bilangan bulat menggunakan kancing merah dan putih. Kancing merah sebagai positif, kancing putih sebagai negatif. Gimana Mas Aki? Pak Guru ingin tanya. Pada saat pembelajaran itu Mas Aki lebih paham nggak? Lebih paham. Lebih menyenangkan nggak? Iya, betul. Daripada metode yang biasa, ya kan? Metode ceramah biasa itu sangat sulit. Saya hadirkan media itu agar anak-anak itu memiliki minat kepada pelajaran matematika sehingga anak itu lebih bisa memahami materi. Kemudian ada lagi juga permainan itu puzzle ya, puzzle matematika, bilang bulat juga, ya kan? Menyusun puzzle agar menjadi bentuk dan menjawab soal yang ada puzzle itu secara berkelompok. Ya betul ya Mas Adi ya. Kira-kira dengan metode itu kalian lebih berminat nggak sama matematika? Lebih berminat ya? Iya, lebih senang ya dengan metode permainan, dengan metode yang berbeda. Itu bisa meningkatkan minat belajar kalian pada pelajaran matematika. Ya, saya kira itu ya, Bu Marifah, diskusi kita pada pagi hari ini, dan semoga nanti kita bisa menentukan ya visi kita berdasarkan apa yang sudah kita bahas pada pagi hari ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Azhari, terima kasih Ibu Kepala Sekolah, juga Dewan Rekan Sejawat dan anak-anak tersayang. Diskusi tentang visi sekolah SD Negeri 02 Karangtengah sudah berjalan dengan lancar dan mendapatkan tadi visi yang luar biasa ya, yang tadinya masih jadul katanya Bapak, sekarang sudah menjadi lebih kreatif dan lebih maju. Terima kasih anak-anakku sayang. Tadi mendengar penjelasan dari Pak Azhari tentang metode pembelajaran matematika yang biasanya membosankan dan membuat kita tidak senang karena memang pelajaran matematika itu dianggap pelajaran yang paling sulit ya. Tapi dengan metode beliau yang luar biasa, pakai permainan, pakai peraga, alat peraga pembelajaran, jadi anak-anak lebih senang kan? Ya sayang, belajar lebih nyaman, lebih langsung masuk ke otak ya. Iya, ya. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.